dalam hati kecilnya dia merasa bersalah. Iya. Tapi nggak mau dipersalahkan. Iya, karena nilai yang dia terima salah gak wajar. Salah iku padha ambek aib ngono iku lho. Aku iki wis soro kerja. Dadi aib maneh nang rumah tangga iki dengan mbok salah-salahno. Apa serek iku mek ngoreksi tok biasa. Lek gak gelem disalahno aja rabi. Ijenan, malah ngenes. Di ambek wit-witan. Kamu single kayak aku dong. Tempat yang tepat untuk berbagi. Dan kalau misalnya kita balik ke masalah ibadah. Ibadah kan tertipe toh. Ada urutannya. Iya, ada urutannya. Nggak mungkin kita habis takbiratul ikhram langsung sujud baru rokok. Aneh banget. Begitu pula di dalam rumah tangga. Iku ono tertipe, ada urutannya. Urutannya ketika si cewek mengungkit-ungkit, ya gak apa-apa. Tapi ketika dia sudah minta maaf, kamu gak boleh mengungkit-ungkit. Tapi kalau cewek mengungkit-ungkit gak apa-apa. Kalau pengen tahu landasan yang ini, Iya. landasan bicara kita, ada di konten sebelumnya. Iya. Di kitab Uku dulu Jen, ketika kita bahas tentang ungkit-ungkit. Jadi bahas ungkit-ungkit. Jadi ketika kamu cowok, ya kamu harus setenang itu. Walaupun kamu pernah kelepasan sekali dua kali. Wajar lah, manusiawi. Kamu marah, ya gak apa-apa. Terimalah kemarahanmu. Misalnya sing wedok, terus aku gak seneng ambek sampean ini. Hak cerai, hak talak itu ada di cowok. Makanya jangan kebawa. Lah kamu emosian, ya wis datang ke psikolog, datang ke psikiater. Atau ketemu Mas aja. Tidak ngopi maksudnya. Iya, bayar ono. Seneng banget aku dibayari. Hobi. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya istrimu iku cerewet atau apa, ya insya Allah bojomu iku pasti ayu. Makanya cerewet. Wajare, ayu cerewet itu wajar. Ayu cerewet dan kon kurang ganteng. Iya, wajar. Atau duitmu kurang. Iya, wajar. Misalnya tapi sakjane ya, syukurilah ketika istrimu cerewet. Kan ono cerita nang kudu lijan. Ono. Iku iso dadi kamu keramat dadi wali. Iso ngatur macan. Ganti istri sing gak cerewet, gak dadi wali, Pak. Hilang keramatnya. Gak keramat. Hilang keramatnya. Tapi jadi dia nyaman. Jadi ketika udah kayak gitu, daripada sibuk menyalahkan pasangan, mending cowok kamu aja nyalahno bojomu. Misalnya bojomu nyalahno kon fine. Gak apa-apa. Dengerin aja. Tapi kalau kamu gedek banget, datang ke psikolog. Aja mbok gens. Kalau kamu nggak mampu untuk mengkoreksi dia, didik dirimu dulu. Kalau dirimu udah terdidik, pas suami-suamiku, kalau kamu udah terdidik, baru kamu didik. Kamu gelem gak sih diuri wong goblok? Gak misalnya, iki terlepas. Apapun dari itu. Rumah tangga, apapun itu, kondisi apapun itu. Gelem tak gak kamu diuri wong goblok? Contoh, belajar moco nang wong sing gak iso moco. Gelem gak? Gak gelem kan? Gak gelem sih. Lah iya. Manusiawi ini gak gelem. Makanya kamu maunya datang untuk belajar apapun ke orang yang sudah ahli. Contoh kasus di kisruh rumah tangga, kamu belum bisa mengendalikan diri. Datang ke psikolog. Iya, datang ke psikiater kalau misalnya psikolog gak cukup. Kalau psikiater beres medisinnya, baru datang ke psikolog. Itu parah. Iya toh, datang ke psikolog. Udah datang ke psikolog, baru. Ya podo, kamu tuh nggak ada bedanya sama istrimu. Kamu kalau nggak mau diajari sama orang bodoh, istrimu pun nggak gelem didedek ambek suami goblok. Gak ngadep ini kan emang ya? Enggak ya. Ngadep rono kan? Ya, cakep. Makanya, dan nggak kurang kok misalnya ngomong, oh berarti kok ngono terdidik semua, gak mungkin dong ada cerai. Jare sapa akeh kok ulama-ulama sih hanya ngalim dan beliau bercerai. Karena itu mungkin kasusnya. Dan itu aku yakin karena beliau sesuai dengan semua kaidah rumah tangga yang ada di Islam. Contoh istrinya sampai nusyus. Iya, kesuwen atau si istri wis gak sesuai dengan kaidah yang ada.
Sah cerai. Ya wes sah, tapi apa-apa. minimal udah kamu secara personal sebagai seorang suami sudah fulfill dulu. Kamu udah mengisi dirimu dengan keilmuan berumah tangga, kamu udah mengisi dirimu dengan semua ketenangan. Tapi anjir gak ditoto, ya wes cerai. Ojo sampai gara-gara tak pegat, aku gabut. Lah si anjing pegatan gara-gara gabut. Apa sih rek? Ya kan karena gak tahu iku mang lho. Sampai ono sing kapan hariku sing wedok dipegat gara-gara bokonge ireng. Ono nang berita. Serius? Iyo. Searching mariki. Ya kok tak searching. Iya, kita habis tutup iki searching. Aku eling banget. Karena bokong ireng. Iya. Lah nek sawak ireng ya apa ayo. Iya gak mungkin terapi dong. Jadi merasa dia dibohongi. Buat saya ketika kamu sudah memilih menikahi seseorang, Apapun itu terima. Kalau emang itu kamu gurung srek, tanya no dulu. Misalnya gak srek masalah fisik, kamu punya representasi tentang fisik, kamu punya syarat tentang fisik A sampai Z, yo tak kena dhisik. Apakah itu cabul? Loh kalau kamu ngomongnya diem-dieman terkesan cabul, tapi di situ ada saksi ono keluargamu, ono keluarganya dia. Saya punya syarat, aku punya fetis kayak gini. Fetis bosku. Lu masalah bicarakan secara dewasa. Ya. Ben masyarakat clear ngono lho. Ketika sudah menikahi, ben yo aman. Contoh, iki nanggone Arab lek asal aku pernah denger cerita. Jadi sing wedok iku kan sing lanang mensyaratkan aku rabi ketika si wedok iki perawan. Dan ketika malam pertama dan terbukti dia gak perawan, ya wis sing lanang alih. Karena gak sesuai. Gak sesuai dengan kesepakatan awal. Dan itu sah nggak? Sah. Karena makanya sebelum menikah itu kan ono stepnya. Ono khitbah, ono lamaran, ono beberapa hal yang harus dibahas di situ. Bukan pacaran ya. Bukan. Khitbah itu pun kholwat gak oleh. Kholwat emang apa? Kholwat itu persepen, maksudnya mari khitbah, mari mbok lamar, terus mbok jak budal dhewe tretes gak oleh, sob. Oh. Walaupun cuma makan jagung atau sate kelinci. Tak kira ngerayan. Sepeda motor. Kayak mas kawin sepeda motor. Iya. Tapi gak situ anyar kan? Gak situ anyar kan? Nah mari dirayan. Iya sih. Nah iya. Biarkan dia baru. Jadi kalau udah bahas kayak gitu, ya wis iku kaedahe. Maksudnya jangan membicarakan tentang keilmuan itu sesuatu yang jorok no, kalau jorok no. Misalnya kita membahas ilmu jorok, ya apa ceritanya wong sing nulis kitab Bambang Head. Jorok ojo ngomong bahas head, tapi misalnya gak ditulis ya apa? Ilmiah loh ini. Iya umat masa iya ndak nduk akhirnya. Ya karena ada hukum dan ada ilmu pengetahuan. Iya. Jadi kita kalau misalnya ngomong tentang ilmu pengetahuan, bedakan dengan cabul. Iya. Kalau ngomongin cabul berarti kamu sudah mulai ada. Iya jen utake ngeres. Oh iya jen utake yo disaponi. Dipel bar. Makanya itu, ketika kita ngomong keilmuan, contohnya misalnya beribadah, emang semua itu didahulukan ke cowok. Karena apa? Ketika ngomong qabil tuh nikah, saya terima nikahnya si wanita iki saat durung kawin loh yo. Sebelum kamu mendapatkan hak untuk mengawini seorang perempuan, nikahi dulu. Kamu menikahi dulu. Dan teks akad ijab kabul itu kan gini, saya terima nikah dan kawinnya. Padahal sing kumang jabat tangannya karo bapake, Pak. Bapake serah terima. Karo wedoke. Enggak, sertijab. Karena yang diserahkan adalah tanggung jawab. Itu sebabnya kenapa Arijalu qawwamuna ala nisa mimpin karena tanggung jawabnya misalnya sak ngeletes wong wedok ya sing lanang sing nanggung. Kayak ya permainan grup ngene iki nang tentara, nang polisi. Ya, perusahaan atau apapun you name it. Atau apapun. Ketika satu salah berarti lidernya yang dikepui. Lebih salah lagi. Iya, karena gak mampu manage. Makanya ono misalnya istilah seorang cowok akan nang rokok karena sing wedok gak gelem jilbaban bla bla bla. Itu aja ndelok wah soro dadi wong lanang. Itu berarti ada proses pembiaran di fase pendidikan seorang istri. Ketika sing wedok iki mbok didik
secara terang, jelas dan orang cewek tahu kamu punya kompetensi di bidang pendidikan itu, manut kok. Disampaikannya dengan pas. Iya, Tentunya. wong dia lo gelem mbok kawin sob, dia gelem mbok nikah. Wayahe kan logikanya dia pasti gelem manut. Ketika kamu memang memenuhi kriteria itu, makanya komunikasi sebelum nikah perlu. Lah niku wonten kados Yai A terus Bu Nyai B niku mboten tepang. Langsung dinikahaken. Kok mboten wonten protes ya karena keilmuan mereka mumpuni sampai di situ. Ketika mereka nggak kenal-kenalin di pelaminan Iya, dan ketika sudah bergeser karena sudah ijab kabul iya, dan mereka terus upgrade iya. pengetahuan, upgrade keilmuan tentang pernikahan, akhirnya jalanlah rumah tangga ini dengan bagus. Walaupun tetap ono jenenge menungso ya. Iya iyalah, kan bukan nabi, sing maksum kan nabi. Hanya itu. Kita kan reman rengginang, salah-salah didik gak Gak apa-apa. apa-apa. Yang Tapi- penting wis berusaha optimal. Nah, itu yang penting di situ. Wah, Gurung sinau, gurung apa? Wes angel bojoku ruwet gak manut. Iki jare ustad iku kudu dipegat. Lho enteng banget sih cangmu. Lambe ku lho lemes banget. Kurang mangan bangku sekolah. Nah, kurang kreket-kreket kamu ternyata. Mangan bangku loh ya. Oke, kayak ini emang ngomong pendahuluan di bab 1 kayak ditambah masuk ke materi berikutnya kayak rada kedawan nih. Oke. Wis dan- apart loh iki, Mang. Dan sudah maklum bahwa masa panen tidak akan terjadi sebelum melalui proses yang panjang. Dari membajak tanah, menyebar benih, menanamnya dengan menggunakan cara tersendiri. Setelah itu menunggu benih tadi sampai masa bagus dan siap untuk dipanen. Begitu pula seorang tidak akan dapat mempunyai anak kecuali melalui proses yang panjang. Dari menyebar benih pada rahim istri dan setelah itu menunggu sampai masa persalinan tiba. Makane akeh wong ngomong wayahe tirakate wong lanang, ketika wong wedok tirakat meteng, wong lanang iku kudu tirakat ngeladeni sing wedok. Poso. Jadi beban ini ditanggung berdua. Sing wedok tirakat, nggo beban sing sakmu. Iya, Sing sing lanang lanang tirakat. Ben opo? Kamu menghasilkan keturunan yang ciamik, sing sok nerusno tauhidmu, keturunan yang bisa membawa kamu ke jannah. Kan ngono. Mbak Jana. Loh alah tau terus nang warungnya Mbak Jana utang kopi sob. Aduh. Iku nang Japan Raya kok ya. Aku gak tahu utang nang Mbak Jana. Aku utangin nang paman. Semut. Gelek tak utangi. Terus ini ada juga firman Allah, istrimu adalah sawah ladang bagimu, maka datangilah sawah ladangmu sekendak hatimu dan dahulukan untuk dirimu. Pertanyaan iki. Sekehendak hatimu garis bawah. Untuk dirimu garis bawah. Ini teks orang awam. Ya. Kita nggak pakai keilmuan apapun dulu. Ya. Coro iku mang dimaknai bebas. Tanpa tahu dasarnya, tanpa tahu kejadian ayat turunnya, ayat turun bagaimana. Gak rusak Pak iku, Pak. Ya wong wedok akhirnya kaya ingon-ingonan. Nah, ya kaya kewan mulai kerja nafsu nih. Ya. Istri lagi tandang gawe, nono tamu, sedek. Ciak dulu. Yo. Lah ya berarti gak duwe adab ngono lho. Makanya dibutuhkan lelaki yang benar-benar kuat. Lelaki yang benar-benar ngerti. Itu sebabnya gak salah ketika pengadilan agama harus ada Kementerian Agama harus ada sertifikasi dulu. Sertifikasi pranikah. Jadi kandang-kandani. Ojo rabi diangel-angel, misalnya gak diangel-angel, pegatane yo gampang. Terus kan gelem ta, misalnya duwe anak-anakmu dicah-cah ambek wong lanang ngono iku. Rabi dipegat, rabi dipegat ngono. Iki bete banget dadi bapak. Ya bahaya juga untuk keberlangsungan itu apa jenis dinamika kehidupan bumi ini kan gitu. Makanya semakin banyak karena setiap kejadian menyakitkan pasti kan ada trauma toh. Dan trauma kan bisa diturunkan.
Ya. Contoh misalnya. Wong tuane kewasar, didik anak dengan cara menggepui. Kowe Dia pendidikannya kelas. Dia Keras. akan kalau nggak upgrade pengetahuan, dia akan gepui anaknya juga. Iya, putune iku akan digepui ambek anake. Mhm. Dan itu terus sampai nanti salah satu keturunan harus upgrade ilmu. Memilih antitesis Ya, ya, untuk kejadian itu karena ini menyakiti ojo tak terus nang anakku. Tapi kalau enggak, tahu terus sih. ya tahu terus. Akhirnya santunya gak apa-apaan senengane. Dan di sini ketika kamu punya hak, misalnya kamu di sawah lah. Sawah katanya mbok pacul ngawur. Ya ono trike, Pak. Lah iya. Sawah nang gunung biasanya macule sing gampang iku ngene menghasilkan iku musim iki. Lah iya, kan yo ono carane. Iya. Berarti gak anak gak syukur ya. Iya, misalnya kamu kepengin nekani sawahmu mek teko tok ya sembarang. Sampeyan duwe sawah nih. Iya, iya. Sampeyan katanya nilii sawah sampean. Delok sawah. Ya sak karepe sih. Dan begitu juga pernikahan. Saya ketemu ana bojo sampean, ya kuwasno sak kapoke. Diwasno ngene. Tower dipecici. Gak step pertama. Mas, aku mana sawahku. Sah. Iya sah, tapi kalau untuk menanam benihnya kan yono wayahe, yono tekniknya. Gak mungkin sampean kate lho, misale ngomong kate nandur pari. Kate mbok uncal-uncalno. Nek gawe bebet biasanya disebar. Bebet lo ya. Iya. Disebar dhisik nang satu peta. Iya. Kok nek biar bisa Cukul. menghasilkan wis cukul ben iso menghasilkan teko peta iki mang disebar maneh. Ya mangane iku, ono tekniknya semua, gak angger. Iki emang teknik sawah sing iku. Iya, Nah, teknik sama sing iki aku juga. gak iso bayangno, Pak. Apalagi kalau kita bahas tentang manusia. Kita terhadap perlakuan kita terhadap tanah. Unsur sing paling kuat. Karena tanah itu diguyang, Gak apa-apa, diguyang gak apa-apa. diobong, ya mege ae. Ngene kok ono carane. Apalagi terhadap manusia. Sing iki diibaratkan seperti tanah. Ini cuma ibarat tanah itu. Dan kamu ngerti kalau misalnya memiliki tanah, kamu punya kewajiban nyuratno PBB. Iya kan, ngeramut. Pajak. Iya kan? Ngeramut. Nek ana tanduran nang ndukure, siramono. Loh. Iya kan? Siramono iku lho. Kan semua kayak gitu. Terus angger, saiki misalnya kamu duwe lemah, mbok ajak ngawur. Apa ya bisa menghasilkan? Gak iso. Udah nggak bisa. Ya butuh dirawat. Iku tanah sing kuat banget omone menungso. Dan kalau misalnya kamu mendahulukan dirimu, iku aku sih rada bingung. Nah iki kan kita maknai secara bebas dulu toh. Iya. Nah, kalau dahulukan dirimu, anasitum sekehendakmu. Iya. Ini kan terlalu vulgar sebenarnya kalau kita nggak tahu apa-apa nih, Iya. hanya teksnya kita bahas. Salahkah dalil itu? Enggak. Enggak. Tapi Kadang-kadang pemahaman pemahaman sing kita yang remek. salah kadang. Karena ya kene gawe turune ayat iku ya apa, kondisine Nah. seperti apa. Nang kene ya apa nang kene? Pembahasan kan halaman berikutnya kayak. Kayak aneh. Nah, Kita buka. Nah, sebab turutnya ayat ini adalah orang-orang yang berkata, kita saat jima istri, dia dalam keadaan seperti orang sujud, atau duduk atau terlentang, dan dari depan atau belakang. Yang terpenting yang dituju adalah satu, farji. Karena ono, iku sorry, gak oleh mendatangi dari belakang. dari belakang nggak apa-apa, tapi Ya bukan enggak. lubang belakang. Iya, maksudnya iku mendatangi dari lubang Ya. dubur. Ya, Kalau bahasa apa? Bahasa halus sih. bahasa Anal. Ini bahasa ilmiah. Iya. Bahasa ilmiah itu bener. Iya, anal. Anal kan selit toh. Iya. Iya, dubur. Dubur. Gak Anal boleh itu lewat dubur. anal, gak boleh. Karena kadang-kadang wong mau dikira anal itu seks tok lho. Enggak. Padahal ini dimasukin di anal. Ono obat sing buat, Iya ada. aku gak akan nyebut merek ya, Microlax. Itu kan digawe kalau ada orang sembelit, Iya. susah beol. Heeh. Itu ada obat, ada ramuan, Heeh. itu berupa gel, Iya, harus ditusuk dari dari belakang. dipencet, mari ditarik maneh,
berapa menit kemudian akan Berkedep itu. Tapi kalau itu yang kamu masukkan bukan yang seperti itu, ya sorry, alat kelaminmu, ya maaf. Itu Boleh. satu dolim, Kedua haram. Ojo. Satu haram di sini haram. Oh, satu haram. Haram, Yang kedua kedua dolim. Terus lalu orang-orang Yahudi berkata, "Wahai orang-orang Islam, kamu semua tidak ubahnya seperti hewan. Kalau kita, kaum Yahudi bila bersenggama, maka kita hanya menggunakan satu cara dari depan saja. Dan kita menemukan keterangan di dalam kitab Taurat bahwasanya semua cara jima selain dari depan adalah jelek dalam pandangan Allah. Lalu Allah mendustakan mereka kaum Yahudi dengan firman-Nya di atas tadi. Jadi di dalam ayat ini terdapat petunjuk bahwa bolehlah seorang suami jima istrinya dengan cara apapun saja yang disenangi dan di waktu kapanpun saja baik siang atau malam. Los. Kayak apa? Terserah. Los. Dan tentunya selain waktu yang dilarang agama untuk melakukan jima seperti saat haid, sepanjang yang dituju adalah satu yaitu farji, seperti keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi makanya nanggone kitab ini pun yo gak ngawur. Pasti ono ada dasarnya. Jadi dalil tadi sebenarnya adalah cerita orang Yahudi memperolok orang Islam. Yo. Karena orang Islam mendeskripsikan hubungan badan itu seperti ini loh. Yo wis, yo kadang-kadang rodok sujud. Ya aku gak nyebut itu doggy style yo. Sujud. Sujud. Iya. Ya. No doggy style. Ya. Nah ini gak ono kalbun gak ono. Gak ono pengasuhan Kalbun gak ono. style. Gak ono. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam dari ini ya, dari dalil ini, Ya. dari teks ini, kita pahami bahwa gaya apapun silahkan. Asalkan kamu nggak masukkan ke lubang yang lain. Apalagi dubur. Kaleh. Yang jelas kelamin ketemu kelamin itu kodratnya kelamin ketemu kelamin. Iya. Itu sudah Kodratnya. Silaturahmi antar kelamin, Iya. bukan pantat ya. Tolong. Mau dogi mau dogi dari depan dari belakang, nah dari gaya miring Iya. terserah. Kau wayang-kayang. Kayang-kayang gak apa-apa. Tapi kan misalnya gini, ingat tapi yang ketemu, yang bertemu ini ya iya. kelamin dengan kelamin. Ya. Nah, kalau siang malam perasaanku Maksudnya yang ngomong pas rame-rame. Tapi kan gak jero apa-apa, omah. gak apa-apa. Iya kan jero Gak omah. pakai gak kerun. Soalnya kan misalnya buat sing berarti gak apa-apa yo. Aku sebagai seorang ekshibisionis seneng pamer. Buka aurat haram, blok. Sulit banget. Iya. Kan ono eksibisionis. Ada. Sing seneng ngono terus didelok wong. Tapi kan haram buka ngono iku. Buka aurat nang ngarepe wong haram. Ya, Apa iya. meneh buka ngono iku? Iya, buka. Mempertontonkan. Nah. Itu kayak haram lagi, lebih haram lagi. Iya, dan ini ada keterangan selanjutnya. Tetapi ulama ahli hikmah berkata, ya ini beliau juga pancen ngalim sing ngarangi. Makanya dia juga ngomong iki keterangan ulama. Iki qala Allah, iki qala Rasul, ngono lho. Iya, iya. Ini berkata, barang siapa mengumpul istrinya pada malam Jumat, maka kebanyakan si jabang bayi akan menjadi seorang yang hafal Quran atau mengamalkan isi Al-Quran. Kalau misalnya jimae itu malam Sabtu, anaknya menjadi wong sing ngendengi donya, duit pokoknya lah, donya. Kedonyan. Ya. Makanya mungkin dari pendapat ulama iki ngomongnya, ayo malam Jumat dong. Iya sih, yang populer saiki nang kalangan orang Indonesia itu. Iya. Nah, aku kan delok wong Indonesia toko TikTok cukup. Ya oke siap. Dari TikTok kamu akan melihat gimana cermin Indonesia. Dari yang stretch sampai kaum pelangi, karena gambarnya anak pelangi, aku Iya. gak karo iku maksudnya apa. Itu nek wis malam Jumat budel kabeh. Ayo malam Jumat dong. Barang haram dilepokno sunnah, aneh Iku. banget. Aku yang iku mang pasangan yang sah atau tidak saya nggak tahu. Ini banyak loh kejadian seperti itu. Nemen. Nah ini kalau kita sudah framingnya pernikahan dan framing pernikahan adalah ibadah, malam Jumat, sunnahnya malam Jumat
boleh. Iya. Malam yang lain apa enggak sunah? Ya sunah. Iya, Karena- soalnya kan ibadah. Ibadah. Ngumpuli bojo ki ibadah. Oh, cuman yang ngumpuli ya. Demek. Iya, ibadah. nyenengno elus-elus puk-puk iku lho ibadah. Disenyumi ibadah. Ih. Aku gak mau ibadah nang awakmu. Aneh banget wong iki. Dan barang siapa jima pada malam Ahad, maka anaknya menjadi ahli pencuri milik orang lain atau menjadi orang yang zalim. Dan barang siapa jima pada malam Senin, maka anaknya menjadi seorang yang tawadhu, rendah hati atau orang yang ridho pada takdir Allah. Dan barang siapa jima pada malam Selasa, maka anaknya menjadi seorang yang berbakti kepada orang tua. Terus jima pada malam Rebo, maka menjadi seseorang yang banyak akalnya, cerdas, atau seorang yang banyak ilmunya, atau banyak syukurnya. Selain malam Rabu akhir bulan. Oh no yo. Oh no. Rebo Kasan. Ya. Barang siapa jima pada malam Kamis, maka anaknya menjadi seorang yang ikhlas hatinya. Barang siapa jima pada malam hari raya, maka anaknya mempunyai 6 jari jemarinya. Dan barang siapa jima dengan berbicara pada istrinya yang tidak perlu, maka anaknya menjadi tuli. Atau di sini tidak mengindahkan perintah Allah SWT. Maksudnya tuli gak literally yo. Ya. Tapi tuli secara wangil kanan-kanan nih. Pengkuh. Pengkuh. Ini yang men-statement ini. Iya. Ini ulama ahli hikmah. Ya, dan Ini kan pasti beliau juga sesuai punya- riset. Punya dasar. Yang jelas sebagai pasangan suami istri, yo langsung garap Yo. kan ngono. Tapi aku dari keterangan iki ono hal yang menarik loh. apa. Ternyata dari hari-hari itu jima iku sing paling gak disarankan ketika weekend. Malam Sabtu, Heeh. malam Ahad, Heeh. malam Senin. Apa? Malam Senin iku mang. Kita pakai logika coba. Oh, gak. Malam Enggak. Ahad cuman malam Malam Sabtu, Minggu. malam Ahad sing nek malam Sabtu iku anake dadi gendengi donya kedonyan. Lek malam Ahad iku dadi wong dolim atau seneng nyolong. Papat saja nih. Rebo Kasan kalau karo malam Riyoyo. Ya. Tapi kenapa di waktu-waktu hari-hari besar atau hari libur gak oleh? Ayo. Gak oleh weekend. Apa kira-kira? Nah, aku pendapat Nah, bebas. pendapat bebas. Logika kita aja. Iya, karena di waktu itu adalah benar-benar family time. Waktu berkumpul dan waktu Ngobrol. bercengkrama ngobrol. Dan keluarga yang lain kan boleh masuk. Iya, ya ngobrol karena liburan, ya wis. Kita enjoy aja. Masuk kateriyo ngelompok keluarga. Wis kene nyomen dong nang pojokan tang tung ngono. Terus selanjutnya, Artinya gini, kalau saya memanainya gini, kamu boleh secara hukum dasar, kamu boleh kapanpun dimanapun atau kapanpun dengan gaya apapun. ya, Tapi kalau ulama ahli hikmah memandangnya gini, empeten titik. iya, ojo, Awakmu iku jek menungso. Aja Kudu angger-angger, kewan, iya. memang. Aja Jangan bedani lah. angger-angger. Karena apa kok ono waktu-waktu yang disarankan dan tidak disarankan. nah, kita lah, emang gak keliru kan aku buka. Enggak. Benar. Terus ini, dan barang siapa jima dalam keadaan gelap gelita, petang dedet, maka anaknya menjadi seorang ahli sihir. Aluh. Dukun-dukun ini berarti wong tuane pas petengan banget. Jadi keliru berarti ya. Boleh. Banyak orang kan gini, tidur dalam gelap itu bagus. Iya. Kalau Tidur. Kalau bersetubuh dalam gelap, Sihir. aku khawatir mungkin khawatir secara logika ya. Nek gak logika bebasku, gak khawatir keliru bolongan, Pak. Loporo tapi lagi keliru. Gitu. Atau salah sentuhan. Ya mungkin. Mungkin. Ngomong plak rai. Dikira bantal. Cerdas. Dan barang siapa jima dalam keadaan terang, maka anaknya menjadi seorang tampan atau cantik. Maksudnya terangnya remang-remang ya. Bisa jadi terang benderang kayak lampu kita. Lu. Oh iya, ini terang atau remang-remang. Ini kan anjane romantis banget tuh. Iya. Vibes yang romantis. Makanya arek ayu ganteng karena wong tuane romantis. Dan barang siapa jima ambek ndelok farji istrinya,
maka si anak dimungkinkan buta mata hatinya. Kau warepe kodok kadal kontol halal ngono iku. Dan barang siapa jima serta tanya perbekalan untuk suatu perjalanan, maka anaknya menjadi pembohong. Konsepnya apa ya? Konsepnya lagi bersetubuh nih ya. Sambil ngobrol. Kok rotok panas utakku. Utakku rotok panas. Jadi waktu jima nih ya bojone, jadi dia itu lagi vacation berarti. Mau vacation. Atau enggak vacation berarti? Loh, mau vacation perbekalan kok. Loh iyo, kan iso ae waktu budal. Terus tengah dalan kudu arep. Jima. Iku mang Iku ya apa ya? Dandangnya dikosak gak? Ini kok ngeletes banget utake. Lapo jima terus mikir-mikir dandang. ya berarti pikiran di sana kuno. Iya kan berarti kudu hadir. Ya, jadi ketika kita kalau misalnya dalam keadaan bersetubuh itu totalitas dong harus. Ya. Nafsunya ditata. Yo fokusnya. Kan fokusnya itu juga mati. Jarno, kemarin closing soalnya. Oke. Aja tolong Pak. Loh. Rompat ae. Iki soalnya gemes loh iki. Gak apa-apa ditahan sampai gini. Oke. Jadi itu sih. Makanya kita akan tak batasannya sih. Iya. Kenapa seperti itu? Apapun harus hadir. Termasuk haram buat seorang pria ketika mendatangi istrinya dan membayangkan orang lain. Gak nafsu karo bojone kan berarti? Iya, jadi bojone ku secara jasad sing wedok. Tapi bayangnone wong liya, mbok kanca kerjane, mbok fantasine. Bisa iku artis barang ya. Iya, itu haram. Haram ya. Iya, hukumnya kayak zina. Gak oleh. Anjene apapun ibadahmu kamu harus hadir. Kamu harus ada di situ. Sholat kamu harus sadari kamu lagi sholat. Ketika jima kamu harus sadari lagi jima istrimu. Walaupun kadang-kadang gak terlalu fokus, jarene cepet ambiar. Nah iku. Tetep biar. Ya makanya kan butuh olahraga. Nah, tapi kalau misalnya untuk ngambiar no fokus, nah, gak cepet ambiar, itu bisa ada trik. Misalnya, aku mang eling kerjaanku gak apa-apa kan. Dilu. Yo kan, bahasa saya dilu-dilu saranku tetap hadir. Kudu tetap hadir. Kamu fokus lagi mendatangi istrimu dan untuk durasi kamu harus olahraga. Betul. Durasi dilatih dengan latihan fisik. Lah, biar nggak cepet payawar. Bah. Terus melet aneh banget. Aja terus nawes. Terus. Aja terus. Cukup dulu. Karena durasi dan kayaknya biar kita nggak lebih ambiar lagi, nggak lebih kotor lagi, nggak perlu ngepel utek iki Pak. Oke. Kita tunda, kita lanjutkan. Kita lanjutkan di part selanjutnya dengan kitab yang sama di Fathul Izhar sampai nanti khatam. Dan ini subscriber sudah nambah. Alhamdulillah. TikToknya juga alhamdulillah rame. Alhamdulillah. Tolong support kami lagi. Siap. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Kalau menurut kamu itu bermanfaat ilmu ini, share ke teman-temanmu. Kita akan ngemis sampai monetize. Kalau udah monetize kita nggak akan ngemis lagi. Doakan bulan depan monetize. Amin. Yaudah karena untuk udah mempercepat itu, tonton sampai habis ya. Oke. Dan karena udah malam, saya Najib, Zaza, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum and bye-bye.